Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang berpacaran, perhatikan kecocokan. Dan ini merupakan bagian yang kedua. Bagian yang pertama sudah kita perbincangkan pada kesempatan yang lampau. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, dalam perbincangan yang lampau mengenai berpacaran perhatikan kecocokan, Pak Paul katakan masih ada lagi hal yang perlu diperhatikan untuk dicocokkan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Kira-kira atau tepatnya kecocokan dalam hal apa, Pak Paul? Oke, yang berikut adalah kecocokan kepribadian, Pak Gunawan. Jadi kita telah bahas kecocokan kerohanian, kecocokan nilai, dan sekarang adalah kepribadian. Ya, saya ini melihat ini salah satu mungkin yang penting sekali ya. Sebab kalau sampai kita gak cocok dalam hal kepribadian, kita juga akan susah nanti hidup bersama dengan pasangan kita. Yang disebut kepribadian ini apa, Pak Paul? Oke. Saya mendefinisikan kepribadian sebagai pola sikap dan perilaku yang relatif konsisten. Jadi maksud saya sikap kita dan perilaku kita yang ditentukan oleh sebuah pola yang ada dalam diri kita. Dan pola ini nih bukannya pola yang berubah-ubah sesuai dengan situasi, enggak ya. Di dalam kondisi yang lain pun kita akan menampakkan atau memberikan reaksi yang sama. Nah, inilah yang saya maksud dengan kepribadian. Nah, apakah ada kaitan antara kepribadian dengan nilai yang dianut oleh seseorang itu, Bang? Nah, memang sebetulnya sih pada dasarnya nggak ada, Pak Gunawan. Jadi apapun kepribadian kita kita bisa memeluk nilai apapun gitu. Jadi seharusnya memang sih nggak berkaitan langsung. Tapi kadang-kadang kok kelihatan ada kaitannya seolah-olah kayak gitu, Pak Bang. Seperti mengenai terhadap sikap kita terhadap uang. Nah, itu kan tergantung kepribadian orang itu bagaimana dia menilai uang itu gitu. Oke. Nah, memang saya itu membedakan kepribadian dengan karakter. Jadi saya itu membedakannya begini. Kalau kepribadian itu lebih merupakan sesuatu yang psikologis gitu. Jadi misalnya nih, nanti kita akan bahas semuanya. Ada orang yang lebih santai, ada orang yang lebih serius. Nah, itu saya kategorikan dalam kategori kepribadian. Tapi orang lebih tamak, nah itu tuh karakter gitu, lebih serakah, lebih egois, itu adalah bagi saya bukan kepribadian tapi sebuah karakter, dan ini yang sudah tentu berdosa gitu. Iya, di sini kepribadian macam apa aja, Pak Paul, yang bisa kita bahas? Oke, jadi ada santai serius, ada bebas teratur, ada orientasi pada benda dan orientasi pada orang, ada kepribadian terbuka atau tertutup, ada kepribadian global atau detail, dan ada kepribadian praktis atau filosofis. Yang memang ini bukan daftar yang lengkap, tapi saya kira cukuplah ya untuk kita gunakan untuk bisa menilai pasangan kita. Yang santai serius ini seperti apa, Pak? Gini, Pak Gunawan, ada orang yang bawaannya santai. Dia tidak tergesa-gesa dan mengerjakan segalanya sesuai dengan jadwalnya sendiri gitu. Pada umumnya dia tidak terpaku oleh target. Dia tidak berkeberatan gagal mencapai target sebab baginya target adalah buatan manusia ya. Jadi kalau kita simpulkan falsafah kehidupannya adalah pokoknya mengalir aja lah gitu. Dia ingin menikmati hidup dan menikmati yang dilakukannya tanpa harus dihantui oleh tuntutan. Nah, jadi salah satu kekuatannya adalah kesabaran. Namun salah satu kelemahannya adalah kurang berdisiplin. Nah, sebaliknya ada orang yang bawaannya serius, Pak Gunawan. Baginya hidup merupakan sebuah tugas pekerjaan yang mesti diselesaikan. Dia tidak dapat hidup tanpa dalam tanda kutip proyek. Dia akan selalu menciptakan proyek baru. Oleh karena keseriusannya, dia cenderung tegang dan siapapun yang berada di dekatnya akan merasakan ketegangan itu pula. Dia cepat tidak puas dengan hasil pekerjaannya dan sudah tentu ini berarti dia pun tidak mudah puas dengan hasil pekerjaan orang lain. Nah, jadi salah satu kekuatannya adalah disiplin hidup dan produktif. Namun salah satu kelemahannya adalah
kurang sabar dan banyak menuntut. Begitu. Kalau ada pasangan yang mempunyai kepribadian seperti itu, yang satu santai, yang satunya serius, apakah ini akan menyulitkan mereka? Nah, sudah tentu akan menyulitkan ya. Namun, apakah mereka pasti tidak bisa bersatu? Ya enggak. Artinya, kalau pada masa berpacaran kita sudah kenali ini, nah di masa berpacaranlah kita mencoba untuk menyesuaikan diri dengan satu sama lain. Yang santai, yang mesti belajar, lebih berdisiplin, lebih ada target. Yang memang nggak bisa santai, serius terus, ya tolonglah turunkan standarmu, tolonglah lebih mengerti orang, tolonglah lebih sabar. Nah justru ini tugas atau PR yang mesti dimulai pada masa berpacaran. Jadi sebenarnya dalam hal kecocokan kepribadian ini tidak terlalu banyak masalah yang harus mereka selesaikan gitu Pak Bolen. Nah, kalau orang itu tuh santainya ekstrim atau seriusnya ekstrim dalam kasus yang ini nih, memang lebih susah untuk dicocokkan. Tapi kalau perbedaannya itu tuh lebih tipis, lebih gampang untuk disatukan. Jadi biasanya sebagai seorang konselor pranikah, kalau saya melihat kasus seperti ini nih ekstrim sekali, saya memang akan beritahukan, ini rasanya sih akan sulit ini. Karena betapapun engkau kerja keras, menyesuaikan jaraknya terlalu besar. Jadi kalau mau diteruskan juga, ya ini resikonya untuk nanti bisa bermasalah sangat tinggi. Iya. Kalau yang bebas teratur itu bagaimana Bapak? Ada orang yang lawannya bebas. Jadi cenderung spontan dan seringkali kreatif ya orang-orang yang bebas ini. Dia belajar lebih banyak dari apa yang dilihat dan didengarnya daripada dari apa yang dibacanya. Dia tidak terlalu menyukai teori yang rumit dan pembicaraan yang tidak langsung, dia nggak suka tuh. Dia senang dengan kejelasan dan keterus-terangan. Dia bukan pemikir dan perancang yang sistematik. Sebaliknya, dia adalah seorang pelaku ya yang mau berbuat, yang cepat mencari jalan keluar praktis dari setiap persoalan. Salah satu kekuatannya adalah sikap apa adanya dan keterbukaannya. Sedangkan salah satu kelemahannya adalah kadang ia kurang berpikir panjang dan mempertimbangkan dampak perkataan dan perbuatannya pada orang lain dan sulit untuk diatur. Nah sebaliknya ada orang yang bawaannya teratur. Semua langkah dipikirkan baik-baik dan ia senantiasa berhati-hati dalam mengambil keputusan. Dia banyak kekhawatiran sebab dia selalu memikirkan segalanya. Dia senang kerapihan dan sukar menerima ketidakaturan. Dia pun memiliki kecenderungan untuk mengatur dan menata, baik itu lingkungan atau orang di sekitarnya. Nah, dia juga tidak dapat diburu-buru dan tidak menyukai kejutan. Dia ingin semua direncanakan terlebih dahulu. Dan ia perlu diberitahukan jauh hari sebelumnya. Tuntutan akan sangat menekannya. Nah, dia nggak bisa terima tuh, susah tuh. Dan menimbulkan stres dalam dirinya. Salah satu kekuatannya adalah ia bertindak atau berbuat secara sistematik dan baik dalam berorganisasi dan penataan. Sedangkan salah satu kelemahannya adalah dia cenderung kaku, baik dalam berpikir maupun bertindak, dan kehidupannya cenderung rutin, sehingga dapat membuat orang merasa bosan. Di sini Pak Bolen, seringkali orang merasa tertantang untuk menikahi pasangan yang berbeda kepribadian seperti ini. Yang satu bebas, yang satu teratur. Alasannya adalah saya mau belajar sesuatu. Kalau dia mau belajar, sebenarnya kan tidak terlalu bermasalah Pak. Iya, jadi dalam teorinya tuh kita berkata, oh pas nih ya, saling melengkapi, yang satu bebas, yang satu teratur. Nah pas lah. Tapi dalam kenyataannya untuk bisa benar-benar pas perlu waktu yang panjang. Karena sebagai contoh, orang yang teratur itu akan untuk waktu yang lama makan api. Dia ingin semua teratur, rapi. Yang bebas berantakan semuanya. Dia ingin semua direncanakan. Yang bebas dikit-dikit ada ide baru. Kejutan lagi buat dia, kejutan lagi buat dia. Akhirnya dia ngomong sama yang bebas. Kamu tolong dong begini, kamu begini dong, begini dong. Begitu lagi. Artinya nggak bisa diatur. Ya memang itu cirinya dari orang yang bebas, susah diatur. Jadi biasanya tuh perlu waktu yang panjang dan di awal-awalnya seringkali memang akan bentrok. Tapi kalau memang dua-duanya mau ya dengan serius mengorbankan dirinya, mengalah, dua-duanya harus bisa ya mengalah. Nah akhirnya memang bisa ya hidup bersama Pak Gunawan.
Tapi sekali lagi, makin ekstrim dua sifat itu tuh makin susah digabungkan. Iya. Contoh ketidakcocokan yang lain yang perlu diperhatikan di awal menjelang pernikahan apa, Bapak? Ini kepribadian orientasi pada benda dan kepribadian orientasi pada orang. Ada orang yang bawaannya senang berkutat dengan benda ya atau objek. Misalkan mesin, barang elektronik, alat seni dan musik, atau data dan angka. Jadi biasanya orang ini nih cakap dengan penggunaan tangannya, atau kalau ia adalah seorang yang menyukai data atau angka, ia pun sanggup duduk berjam-jam mengotak-ngatik data atau angka. Dapat kita duga dia tidak begitu menikmati kebersamaan dengan orang, apalagi banyak orang, dan tidak mempunyai kebutuhan yang besar untuk mengenal, apalagi menjalin relasi dengan orang. Baginya mempunyai satu atau dua teman sudah cukup. Salah satu kekuatannya jadi adalah orang ini cekatan dan cenderung mempunyai keahlian khusus, sedangkan kelemahannya adalah dia tidak terlalu mengerti seni berelasi dengan sesama, sehingga seringkali melakukan kesalahan dalam pergaulan. Nah, sebaliknya ada orang yang bawaannya berorientasi pada orang. Dia selalu mencari orang, dia pun sering dicari orang. Dia senang membuat orang tertawa, dan dia pun senang dibuat tertawa. Baginya, hidup dengan sesama memberikan energi baru setiap hari. Nah, dia pun menikmati upaya untuk menolong orang, dan giat menjalin relasi dan komunikasi. Singkat kata, seringkali dalam lingkup sosial, dia akan berperan sebagai pemersatu dan pemberi kekuatan. Kehadiran membuat tali persaudaraan terpelihara. Salah satu kekuatannya adalah ia berempati kuat dan cepat masuk ke dalam kehidupan orang untuk mengerti dan membuatnya diterima. Dan salah satu kelemahannya adalah acap kali ia ditindih oleh beban yang dipikulnya dan akhirnya menuntut orang untuk mengerti dirinya. Ya, di sini ada orang yang mengatakan bahwa berorientasi kepada orang itu lebih penting daripada berorientasi pada barang atau pada angka seperti yang tadi Pak Pol katakan. Sebenarnya apakah memang itu bernilai seperti itu, Dok? Nah, sudah tentu mesti ada keseimbangan Pak Gunawan ya. Karena begini, ada orang yang udah benar-benar senang berkecimpung dengan orang, sehingga ngurusin orang aja. Nah, akhirnya melalaikan tanggung jawabnya di rumahnya, nggak ngurusin keluarganya, nggak ngurusin anak-anaknya atau apa. Ada orang yang begitu. Jadi sekali lagi yang lebih baik adalah keseimbangan. Ya sama juga dengan orang yang memang berorientasi pada benda. Benda dia kotak-katikin terus. Ngomong sama orang nggak bisa lama, tapi ngurusin benda bisa sampai berjam-jam. Nah itu juga nggak sehat. Jadi mesti ada lah penyesuaian sehingga dia belajar untuk mengerem diri, belajar untuk atau memaksa diri untuk bicara dengan orang dan sebagainya. Karena kalau dua-dua menikah dan dua-dua nggak mau berubah, misalnya yang satu orientasi pada orang, yang satu orientasi pada benda, nggak mau berubah, nggak mau ada jalan tengah, ya nggak bisa bersatu. Iya, tapi dalam pernikahan kan memang sangat dibutuhkan relasi itu Pak Pol. Jadi lebih diutamakan yang relasinya bisa terjalin dengan baik gitu, daripada ngurusi barang-barangnya. Tapi kalau memang ekstrim ya memang jadi masalah gitu Pak Pol. Betul. Iya. Yang lainnya apa lagi Pak Pol? Ada yang ini ya, berkepribadian terbuka, ada yang berkepribadian tertutup. Coba kita lihat yang terbuka terlebih dahulu. Jadi orang ini begini, apa yang ada di hatinya mudah keluar. Dan ia pun tidak berkeberatan dikenal orang seperti apa adanya. Ia juga tidak malu untuk membagikan pergumulan hidupnya dengan sesama dan merasa bebas untuk mengungkapkan perasaannya. Ia berusaha keras agar orang tidak salah paham terhadap dirinya. Itu sebab ia bersikap dan berperilaku sejelas mungkin. Nah, salah satu kekuatannya adalah biasanya dia tidak berlama-lama menanggung beban stres yang berat. Sebab ya dia bersedia terbuka dengan pergumulan hidupnya. Dalam berelasi pun dia cenderung berhasil. Sebab pada umumnya dia cepat menyelesaikan masalah yang timbul. Nah, salah satu kelemahannya adalah kadang ia memperlakukan orang
seperti dirinya sendiri. Dan tidak sabar dengan orang yang tidak seperti dirinya yang terbuka itu. Oleh karena baginya tidak apa-apa, artinya orang kenal dia, orang tahu dia, perasaannya gini gitu, nggak apa-apa. Dia pun mengharapkan orang sama seperti dia. Nah sebaliknya, ada orang yang bawaannya tertutup, bukan terbuka. Segala sesuatu yang keluar dari dirinya harus melewati penyaring yang berlapis. Dia tidak mudah mengungkapkan isi hatinya, apalagi berbagi suka dan duka dengan orang. Dia juga berusaha keras agar orang tidak masuk ke wilayah pribadinya. Itu sebab dia berupaya membatasi arus informasi yang keluar dari dirinya. Salah satu kekuatannya adalah dia jarang dan tidak suka menyusahkan orang. Dia menanggung semua sendiri dan tidak mempunyai banyak tuntutan kepada orang lain. Salah satu kelemahannya adalah kadang ia mengalami kesukaran menyatakan keinginannya secara langsung. Dan karena dia terus menumpuk-numpuk kekecewaan, dia nggak suka mengeluarkannya. Sewaktu akhirnya kekecewaannya keluar, nah biasanya tuh dia langsung putus asa dan menyerah. Nah ini jadi kelemahannya dia. Nah kalau orang yang punya kepribadian berbeda seperti ini menikah, gitu Pak, jadi sampai menikah, mereka memutuskan menikah, percakapan yang sering terjadi dalam bentuk apa sering kalinya? Jadi misalkan yang terbuka itu tuh melihat ya pasangannya kok diem, ada yang mengganggu pikirannya atau hatinya. Nah dia tanya, tapi pasangannya yang tertutup nggak mau ngomong, bukannya hanya nggak mau, tapi memang susah untuk ngomong. Jadi yang satu itu marah, yang terbuka berkata, kamu kok nggak mau percaya sama saya, kamu kan tahu saya ini pasanganmu dan sebagainya. Nah yang tertutup akan berkata, saya bukannya nggak mau, memang nggak bisa. Saya itu tuh orangnya nggak bisa langsung keluarin isi hati saya. Nah jadi akhirnya yang terbuka merasa kok kamu kok nggak bisa percaya sama saya dan sebagainya. Nanti ada dia waktu dia mengalami masalah, dia akan berkata, udah dah, saya cerita sama orang lain aja dah. Soal pasangan saya sendiri pun juga nggak percaya sama saya. Nah jadi kadang-kadang masalah-masalah seperti itu muncul. Atau yang klasik adalah yang tertutup karena sukar menyatakan keinginannya atau pikirannya, diam-diam aja. Yang satu nggak ngerti kan ya, ini diharapkan oleh pasangannya. Jadi berbuat ini atau itu terus akhirnya marah. Tapi yang terbuka berkata, kamu kok nggak ngomong sama saya? Kok kamu diam aja? Kalau nggak suka atau nggak mau ya ngomong dong. Jadi akhirnya ribut. Kamu kok nggak ngertiin saya? Harusnya kamu ngertiin saya, kata yang tertutup. Kamu kan udah kenal sama saya udah begini lama. Ya tapi ya kamu kalau nggak ngomong saya nggak tahu. Jadi akhirnya bertengkar lagi. Jadi kalau nggak bisa cocok, itulah kira-kira pertengkarannya. Iya. Dan itu memang menyulitkan atau menjadi duri di dalam pernikahan itu sendiri Pak Wal ya. Betul sekali. Dan belum lagi yang misalnya terbuka itu Pak Gunawan mengharapkan juga pasangannya terbuka dalam menyatakan perasaan kasihnya, kemesraannya. Nah, yang terbuka butuh itu Pak Gunawan. Kalau yang tertutup nggak begitu butuh, diam-diam aja gitu. Nah, nanti yang terbuka merasa nggak puas. Kok saya nggak diperhatikan? Kok kamu kok nggak bisa memberikan perhatian kepada saya? Jadi akhirnya muncul masalah lagi. Ya ini biasanya pada masa berpacaran itu orang akan berkata nanti kalau sudah menikah dia akan berubah. Saya akan ajari dia seperti saya. Nah ini yang sulit Pak Wal. Ya, biasanya itu yang kita lakukan ya nanti bereslah, nanti bisalah dia ngomongin apalah apa. Tapi kenyataannya kalau udah jadi bagian kepribadian kita itu memang nggak gampang untuk kita ubah. Kita udah terbiasa, itu udah jadi pola kita berelasi, pola kita bereaksi, pola kita berpikir, pola kita berperilaku. Nah ini nggak gampang kita ubah lagi. Apakah masih ada lagi Bapak tentang kecocokan dan ketidakcocokan ini? Ada satu lagi yaitu kepribadian praktis dan kepribadian filosofis. Ada orang yang bawaannya adalah praktis Pak Gunawan. Jadi cara pikirnya tidak rumit dan dia selalu berusaha menemukan kegunaan dari segala yang dipelajarinya. Ya, jadi jika sesuatu tidak mempunyai kegunaan yang langsung, dia tidak begitu memperhatikannya. Jadi misalnya orang ini nih dengar khotbah, terus aplikasi praktisnya kurang, udah ada yang nggak suka misalnya gitu. Dia baca buku, kok ini buku kok nggak jelas, tujuannya apa, gunanya apa, dia nggak mau baca lagi. Jadi benar-benar cara pikirnya itu berorientasi pada fungsi
Ada nggak gunanya? Kalau nggak, udah nggak mau dengerin, nggak mau perhatiin. Singkat kata juga ya, yang menjadi minatnya adalah segala yang nggak bertele-tele. Dia nggak suka tuh panjang-panjang, ngomongan berbunga. Dia maunya langsung aja to the point. Nah, orang seperti dia tuh memang biasanya membawa orang kembali berhadapan dengan realitas. Karena dia langsung ya. Salah satu kekuatannya adalah dia berorientasi pada tindakan konkret. Dia selalu ingin melakukan sesuatu yang nyata dan tidak suka berlama-lama dalam pembicaraan. Nah, salah satu kelemahannya adalah pada akhirnya semua dinilai dari fungsinya. Jika tidak terlihat guna atau fungsinya, dengan mudah ia mengesampingkannya. Nah, sebaliknya, ada orang yang bawaannya filosofis. Orang ini nih gemar menekuni hal-hal yang dalam dan menikmati berdiskusi dengan orang yang sepertinya. Dia tidak begitu cepat akrab dengan orang, sebab dia cenderung hanya tertarik untuk berinteraksi dengan orang yang seperti dirinya. Salah satu kekuatannya adalah ia mempunyai pemikiran yang dalam dan dapat membagi berkat pemahamannya dengan sesama. Salah satu kelemahannya adalah dia cenderung mengisolasi diri dan tidak begitu mempedulikan orang dan kebutuhannya. Tidak bisa tidak, orang di sekitarnya akhirnya merasakan kesepian Pak Gunawan. Jadi kalau dia nggak berubah, dia seperti itu terus dalam pernikahan, biasanya pasangannya itu tuh akan mengeluh, bosan dan capek dan sepi hidup denganmu gitu. Karena kok kamu nggak pedulian sama saya, nggak memikirkan saya. Benar-benar bisa duduk berjam-jam membaca buku, tapi ya untuk ajak ngomong nggak mau gitu. Nah, tapi kalau kedua orang ini menjadi satu pasangan suami istri yang bisa saling melengkapi dan saling bekerja sama, ini kan menjadi suatu kekuatan tersendiri, Pak Bos. Seyogianya demikian. Jadi memang, nah dalam masa berpacaran, kalau udah sadari yang satu filosofis, yang satu praktis, ya mesti sering itu coba lagi ngomong lagi, coba komunikasi lagi. Nah, yang praktis juga belajar untuk toleransi ya, si yang filosofis itu yang perlu waktu untuk bisa bacalah untuk sendirian atau apa. Tapi sebaliknya yang filosofis juga harus bisa mengerti yang praktis itu perlu kebutuhan untuk ngomong, untuk bisa berdiskusi dan secara langsung ya, nggak mau bertele-tele. Nah ini nih perlu disesuaikan pada waktu mereka masih berpacaran. Iya, tadi kalau yang Pak Paul uraikan itu kan selalu ada yang positifnya, ada yang negatifnya. Iya. Apakah itu yang menunjukkan bahwa memang manusia ini tidak sempurna gitu Pak Paul? Iya, tepat sekali Pak Gunawan. Jadi ya kita yang misalnya mau mencari pasangan gitu, jangan mengharapkan pasangan kita sempurna. Dia selalu ngerti, dia selalu tahu. Enggak ya, jadi selalu tuh akan ada hal-hal yang kita mesti sesuaikan. Dan dalam desain Tuhan, nanti gara-gara kita harus menyesuaikan, kita bertumbuh. Kalau sama sekali kita nggak menyesuaikan, berarti kita nggak ada lagi kesempatan untuk bertumbuh. Iya, dan ini apa? Kan orang itu tidak mutlak pada satu sikap seperti itu gitu. Artinya yang saya maksudkan itu percampuran dari berbagai macam sikap itu terjadi, ada di dalam diri orang itu. Betul sekali. Ini suatu pengamatan yang baik Pak Gunawan. Jadi memang ya saya hanya menguraikan supaya lebih jelas saja. Tapi dalam prakteknya tuh kita bisa tuh merupakan kombinasi dari beberapa pasangan itu, betul. Iya. Dan di sini apa yang Alkitab katakan Pak Paul? Begini Pak Gunawan ya. Satu hal yang menarik yang dapat kita lihat di sini adalah orang kebanyakan memilih pasangan yang merupakan kebalikannya. Sebagai contoh, orang yang serius memilih yang santai. Orang yang terbuka memilih yang tertutup. Orang yang praktis memilih orang yang filosofis. Nah, itu tentu nggak salah ya. Satu hal yang mesti dilakukan adalah menyadari perbedaan di masa berpacaran dan mulai belajar mengungkapkan diri kepada satu sama lain. Setelah itu, kita harus berusaha memenuhi pengharapan masing-masing supaya pada akhirnya kita dapat tiba di titik tengah. Nah, ini saya akan coba bahas ya satu kasus di Alkitab. Salah satu pasangan di Alkitab yang tampaknya tidak begitu berhasil menyelaraskan perbedaan kepribadian mereka adalah Ishak dan Ribkah. Pada akhirnya perbedaan itu menetes turun ke anak-anak mereka, Esau dan Yakub, menyebabkan mereka ikut terpisah dari satu sama lain. Kita tahu
Yakub dan Esau nggak dekat. Puncak dari perbedaan itu adalah ketika si mama Ribka menyuruh anaknya Yakub untuk memperdaya ayahnya sendiri supaya mendapatkan berkat warisan. Nah, jadi kita lihat di sini Pak Gunawan, kecocokan kepribadian adalah tugas yang mesti dimulai pada masa berpacaran dan terus dilanjutkan sampai pada masa pernikahan. Karena kalau tidak, pastilah pernikahan kita itu akan retak, dan bukan hanya kitanya yang retak, kayak kasusnya Ishak dan Ribka, anak-anaknya pun juga turut retak. Ya, kalau dalam Ishak dan Ribka ini sebenarnya kepribadian yang seperti apa Pak Pol yang nampak di dalam diri mereka? Tampaknya memang Ishak itu orang yang terbuka ya Pak Gunawan. Dia kan orang yang praktis ya, berburu, keluar, nggak mau di dalam dan sebagainya. Nah, sedangkan rupanya juga Ishak itu orang yang berorientasi pada benda ya. Makanya dia senang dengan binatang, hewan, berburu. Saya duga Ribka adalah orang yang berorientasi pada orang. Ya, makanya anaknya Yakub juga orang yang cakap berelasi dengan orang gitu. Jadi yang satu pada benda, yang satu pada orang, yang satu orangnya praktis, yang satu mungkin lebih filosofis. Jadi rupanya itu nggak pernah bisa disatukan dalam pernikahan mereka. Iya. Sebenarnya upaya di dalam pada waktu berpacaran untuk mengetahui hal itu lewat pergaulan atau lewat percakapan, Pak Pol? Biasanya ya, makanya sebelum kita berpacaran sama seseorang, kita sebaiknya mengamati orang itu dulu ya. Kira-kira apakah ini tipe kepribadian yang bisa cocok dengan kita. Nah, setelah itu barulah kita mulai. Setelah kita mulai, kalau kita memang temukan adanya beda ya, kita mesti coba selesaikan, komunikasikan. Sampai titik tertentu, kalau kok nggak bisa-bisa ya, dan kok makin rasanya kok besar sekali bedanya, mungkin itu adalah waktu untuk kita berkata, rasanya kok nggak bisa terus, begitu. Iya, terima kasih Pak Pol untuk ini. Saya percaya ini akan menjadi berkat bagi banyak pasangan yang sedang bersiap-siap untuk menikah. Dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang berpacaran, perhatikan kecocokan. Dan ini merupakan perbincangan bagian yang kedua. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan